Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah salah satu modul ajar yang saya kembangkan gitu ya. Saya kembangkan pada waktu kami diminta Direktorat SD untuk membuat modul ajar inspiratif gitu ya. Salah satunya adalah kita melakukan asesmen awal kemampuan membaca waktu itu saya membuat itu ya, yaitu dengan eh, menggunakan permainan tepuk ya, tepuk, menggunakan permainan kartu gitu. Kartunya dikocok, kemudian nanti ada 4 sampai 10 kartu katakan itu. Kemudian kalau seandainya kartunya kita perlihatkan kepada anak-anak, kalau seandainya kartunya itu tepuk tangan, itu kita hanya menunjukkan kata tepuk tangan, nanti anak-anak melakukan gerakan sesuai dengan kartu itu gitu ya. Katakan eh, ada sesuatu gitu apa itu. Dan nanti dia bergerak sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kartu itu. Dari proses itu kan kita kan bisa menentukan mana siswa yang kemudian bisa membaca, mana yang kemudian masih mengeja, mana siswa yang tidak bisa membaca sama sekali, Bro. Dari permainan itu. Walaupun anak itu bisa jadi belum tahu gitu. Dia itu sedang sedang belajar, ternyata itu sedang asesmen gitu ya. Tetapi asesmen awalnya itu dilakukan dengan proses bermain gitu. Anak kan kadang-kadang bisa jadi dia tidak tahu gitu ya. Tapi pada waktu bermain itu kita memetakan mana yang sudah bisa membaca lancar, mana yang masih mengeja, mana yang belum lancar dengan permainan. Kemudian setelah itu muncul gitu ya, ada profil peserta didiknya yang mahir membaca, yang masih mengeja dan belum bisa membaca. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengelompokkan ini, Bapak Ibu, di kegiatan salah satu kegiatannya itu ada perbedaannya. Kalau dia itu bisa mahir membaca, dia melakukan membaca secara utuh teks cerita. Tapi kalau yang masih mengeja, dia bisa membacanya tidak kemudian secara utuh teks cerita, tapi mungkin kutipan saja dari teks cerita fabel itu. Tapi yang belum bisa membaca, ya sudah mengamati gambar yang tertera dalam bacaan dulu. Gitu ya. Karena ini tuh nanti kaitannya sama menceritakan gitu, ya, bercerita gitu. Tentang teks yang dibaca gitu. Kalau seandainya yang belum bisa baca, dia bisa mengamati gambar saja. Ya udah pakai itu aja, enggak apa-apa. Ya, itu. Ataupun kalau di modul ajar yang lain, Bapak Ibu, ada yang kemudian mengelompokkan menjadi dua. Ada yang paham utuh, sama paham sebagian dan tidak paham. Ataupun saya dibagi menjadi tiga, Bapak Ibu pengennya. Paham utuh jadi satu kelompok, paham sebagian jadi kelompok, tidak paham jadi satu kelompok. Ya, enggak apa-apa juga. Yang penting nanti itu kan keputusan itu kan nanti ada di tangan Bapak Ibu. Ya, nanti mau yang efektif seperti di tangan Bapak Ibu pengelompokannya. Bukan harus jadi tiga, harus jadi dua, harus jadi empat, harus jadi enggak. Bapak Ibu yang menentukan sesuai dengan efektivitas di tempat Bapak Ibu seperti apa. Kalau Bapak Ibu nyamannya cuma dua, ya sudah dua, enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Ini contoh juga nih di kegiatan inti nih. Ada diferensiasi kalau seandainya dia itu ada yang disuruh membawa foto sendiri gitu, foto itu ya. Ternyata ada yang membawa, ada yang tidak membawa. Dan kita juga bisa memperlakukan itu ya. Yang bawa foto sendiri bisa mencari pengalaman sesuai foto. Kalau yang tidak bawa, Bapak Ibu bisa menyiapkan sendiri gitu. Foto yang dari Bapak Ibu. Karena nanti endingnya peserta didik disuruh menceritakan pengalaman. Saling tolong dengan kalimat mereka sendiri gitu. Itu bisa seperti itu.